Ya, orang datang ke rumah sakit dengan kondisi berlumuran darah, bukan mau minta sumbangan. Aduh, Pramono Anung, saya bilang katakan, tolol Anda. Ini adalah resiko seorang pejabat. Ketika dia membuat luka karena ucapannya, karena sikapnya, maka akan menjadi catatan hitam sepanjang perjalanan karir politiknya ke depan. Pramono Anung sedang menjadi bulan-bulanan sekarang. Gara-gara pernyataannya, klarifikasinya yang blunder. Dia mengatakan pihak rumah sakit tidak menolak refund warga Baduy itu yang terkena bacok, melainkan terkendala bahasa. Warga itu rame-rame mencaci maki Pramono gara-gara itu. Bahkan ada masyarakat yang mengatakan tuh gubernur tolol, bodoh. Masyarakat umpamakan dengan kucing. Kalau ada kucing sedang terluka, kita melihat kucing sedang terluka, maka tak perlu kita paham bahasa kucing. Ya, meong, meong, meong. Gak perlu dipahami. Kita lihat kucing berdarah, terluka, dia minta bantuan, minta pertolongan. Dibantu aja, ditolong aja. Ketika ada kucing terlantar di jalanan, ketemu sama manusia, meong, meong, meong. Kan itu bukan bahasa manusia. Tapi insting kita kan langsung peka. Oh, itu kucing sedang terlantar. Meminta agar kita membawanya, menyediakan tempatnya yang baik. Kan begitu. Ini katanya terkendalanya bahasa. Luka berlumuran di tangan. Kan liar, Pak. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kritik tajam masyarakat atas sikap Pramono itu. Gubernur dungu, bodoh, tolol katanya. Ini perihal tanggapan seorang Pramono Anung, sekelas gubernur DKI, ya, tentunya gubernur tingkat 1 ini ya. Saya bilang terlalu gegabah. Mohon maaf ya Pak Anung gitu ya. Menurut saya emang terlalu dungu, terlalu bodoh Anda. Ya, Anda tuh terlalu bersih apa terlalu benar apa saya nggak tahu ya. Ya, kasus-kasus di Indonesia ini bukan kali pertama ini kasus yang namanya orang penolakan di rumah sakit. Ya, yang masalah anak remaja yang dirampok, yang luka datang ke rumah sakit, ditolak ke rumah sakit. Alasannya kok dengan gampang. Masalah komunikasi, kan udah tahu orang itu luka, Pak. Ya, ini bukan minta-minta gitu loh, bukan minta-minta mau minta makan, tidak ada, itu luka gitu loh. Jadi Pak Pramono Anung, saya bilang sekelas Anda tuh gubernur terlalu bodoh. Ya, makanya rakyat juga kalau memilih pemimpin itu yang banyak mendengar orang-orang di lapangan, jangan terlalu banyak orang yang di kantor. Dia nggak tahu kondisi di jalanan. Ya, saya katakan apa Pak? Mungkin 70%, 90% Pak, ya pelaksana pemerintah tuh bejat semuanya. Ya. Begitu ada masalah, klarifikasi gampang. Dan Anda sebagai pemimpin, ya orang-orang nomor 1 di DKI sangat tolol, saya bilang. Terlalu mudah percaya. Kok Anda tidak berkelit gitu, Pak? Bapak nggak lihat lukanya. Tanya dong. Ya, orang datang ke rumah sakit dengan kondisi berlumuran darah, bukan mau minta sumbangan. Aduh, Pramono Anung, saya bilang katakan tolol Anda. Satu lagi nih. Ini analogi yang cerdas dari masyarakat nih. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Anda melakukan blunder besar, kesalahan besar. Seorang pejabat publik kok melakukan klarifikasinya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, Anda mengatakan bahwa pemuda Baduy yang mengalami pembegalan di Jakarta itu ditolak oleh rumah sakit karena kendala bahasa. Aduh Bapak, ini lucu sekali Bapak ini. Ini lucu sekali, lucu ngeri. Ya. Ini loh Bapak. Ini analogi yang saya buat ini ya Bapak ya. Banyak sekali orang di luar sana itu membantu kucing ya yang sedang sakit, anjing di tempat sampah itu. Mereka tidak pakai komunikasi itu. Itu binatang loh. Nah, itu binatang. Ya, ini manusia ini yang kena begal. Manusia tidak perlu paham komunikasi, dibantu saja. Bagaimana seorang gubernur mengatakan seperti itu ya? Bapak kurang istirahat mungkin ya sebelum melakukan klarifikasi seperti ini gitu.
Tolong Pak ya, jangan buat masyarakat itu tambah sakit hati gitulah dengan pejabat itu. Membantu orang itu tidak perlu bahasanya, tidak perlu itu. Alasan macam apa seperti itu? Hah? Bantu ya, bantu saja. Itu. Tidak perlu dia harus paham bahasanya ini itu. Tidak perlu. Aduh, gubernur begini ini. Ini DKI Jakarta Pak, ya. Miniaturnya Indonesia ini ada di Jakarta. Kalau di ibu kota negara aja model ini pelayanannya, bagaimana di daerah-daerah itu? Masa kita harus paham dulu bahasanya baru kita bantu orang? Kalau dia mati di situ, kan nggak lucu. Alasannya ya karena kami nggak paham bahasanya, makanya kami tidak melayani dia. Aduh. Ini lihat Pak analoginya tadi tuh. Coba dipikirkan baik-baik. Banyak sekali orang baik di luar sana itu. Lihat kucing yang sakit di tempat sampah atau anjing di tempat sampah, mereka bantu. Mereka tidak tanya dulu kau dari mana, kau pakai bahasa apa. Aneh-aneh. Tolong Pak Gubernur, coba hal-hal gitu. Kalau sebelum tampil ke publik, dipertimbangkan baik seluruh aspek komunikasinya itu gitu ya. Jangan sampai mencederai hati masyarakat. Ya. Nah itu anak kecil itu menangis tuh. Nih. Pasti mamanya bantu itu. Mamanya pakai asumsi aja gitu memahami bahasanya itu. Dan tidak penting itu memahami bahasanya. Itu. Salam hormat Pak Gubernur. Ini Pak. Luar biasa kan masyarakat kita sekarang cerdas Pak. Udah. Nggak bisa para pejabat itu sekarang bermain-main di dalam komunikasi, di dalam sikap. Nggak bisa Pak. Masyarakat bisa memantau dan bisa melayangkan kritik kapanpun dan dimanapun. Ada platform untuk menjadi ruang kita berekspresi, mencurahkan seluruh pikiran kita. Gitu. Kan dihujat oleh semua orang sekarang Pak Pram tuh. Ini. Iklan heula. Saya baru beli parfum Black Old. Ya, ini luar biasa. Barusan saya semprotkan meskipun belum mandi. Luar biasa nih. Bisa rek beli di bawah 200.000. Keranjang kuning. Luar biasa. Black Old. Mewah, Pak. Nepi kaki ya nage. Bisa nurek beli lah ya. Tah. Saya pajangkan di dia. Kebenaran saya mah dapat promo kemarin di bawah 100.000. Sekarang ini harga aslinya 700.000-an. 600.000 lebih lah. Wanginya tahan lama, luar biasa. Bisa nurek ikutan beli. Kita lanjut lagi ke tema. Jadi karena masyarakat ini sudah sangat cerdas sekarang, maka tidak bisa para pejabat itu bermain-main. Tahu kok aspek kemanusiaan, empati dan lain sebagainya itu harus lebih dikedepankan. Dan tebararodo atau masyarakatnya. Ya, memahami fakta orang berlumuran darah datang ke rumah sakit lalu kemudian tidak ditangani, terus apa itu namanya kalau bukan ditolak? Itu ditolak. Karena dalilnya bahasa. Dalilnya bahasa. Kan sangat miris, Pak. Itu dianalogikan dengan kucing, dianalogikan dengan anjing yang berada di tempat kotor, berada di tempat sampah, memerlukan bantuan. Gak perlu ngomong. Gak perlu paham bahasa manusia. Ya, kitanya aja langsung yang tergerak untuk membantu hewan-hewan. Itu teh hewan, apalagi manusia. Itu teh hewan, apalagi manusia. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar bisa lebih baik ke depan. Mau para pejabatnya ataupun masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.